Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah, kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat dunia ini. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah, jangankan untuk merasakan nikmat dunia, mengedipkan mata saja yang mudah mustahil kita lakukan. Salawat beriringan salam, marilah kita ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, tak lain dan tak bukan yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah bersusah payah merombak suatu kaum dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, masuk saja ke judul kultum saya pada kesempatan kali ini, yaitunya 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai umat yang beriman, kita wajib meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara saja, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Untuk menuju kehidupan yang akhirat tersebut, kita perlu melalui sebuah gerbang yang disebut dengan kematian. Kita sudah sama-sama mengetahui apa itu kematian. Kematian adalah berpisahnya roh dan jasad kita. Dan pada saat itu pula, urusan kita yang bersangkutan dengan dunia akan berakhir. Untuk menyambut kehidupan akhirat yang kekal abadi tersebut, kita harus mempersiapkan amalan-amalan untuk menyambut kehidupan tersebut. Begitu banyak amalan yang dapat kita lakukan selagi kita masih hidup di atas dunia ini. Karena tidak tahu kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal nantinya, hanya Allah yang mengetahui. Sebab di saat kita baru dilahirkan, di saat itu pula kita telah ditetapkan kapan kita akan meninggal nantinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat kita sudah meninggal dunia nantinya, seluruh amalan kita akan terputus. Namun, ada 3 amalan yang tidak akan terputus dan pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita, walaupun kita sudah meninggal. Berlandaskan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah mati oleh anak Adam, terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis tersebut sebagai pegangan bagi kita dan petunjuk bagi kita, bahwa setelah kita mati nanti, terputuslah seluruh amalan kita kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang kita berikan kepada satu orang atau orang lain, yang mana kemanfaatannya dapat ia pergunakan dalam jangka waktu panjang. Walaupun kita sudah meninggal nantinya, pahala tersebut akan terus mengalir selagi orang masih beribadah dan mempergunakan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di saat seseorang memberikan berupa harta kepada orang lain atau sekelompok orang, yang mana harta tersebut ia ingin digunakan sebagai pembangunan masjid. Di saat
pembangunan tersebut sudah selesai dan orang-orang beribadah di dalamnya, baik itu melaksanakan solat fardu maupun ibadah membaca Al-Quran, pahala tersebut akan terus mengalir kepada dirinya, walaupun ia sudah meninggal. Apakah sedekah jariah hanya berlaku untuk orang-orang kaya saja? Tentu saja tidak. Kalau kita tidak memiliki kelebihan harta atau benda, kita dapat mewakafkan juga tenaga kita dan fisik kita. Contohnya kita ikut serta bergotong royong dalam pembangunan sebuah masjid. Di saat atau selagi masjid tersebut masih dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, di saat itu pula pahala akan terus mengalir kepada diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi diri kita atau diri orang lain, yang mana ilmu tersebut akan menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Mengapa? Karena ilmu agama merupakan ilmu yang begitu penting dalam kehidupan kita. Jikalau kita beramal namun kita tidak memiliki ilmu, amalan tersebut akan ditolak dan sia-sia saja kita lakukan. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dimaksud adalah ilmu yang sudah diamalkan. Karena di saat kita mengetahui sesuatu namun kita tidak amalkan, amalan tersebut atau ilmu tersebut akan sia-sia saja. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat bagaikan pohon yang tidak berbuah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jikalau kita memiliki anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, marilah kita didik dan kita ajari untuk menjadi anak yang soleh. Karena doa yang kita tunggu di saat kita telah meninggal nantinya adalah doa-doa anak yang soleh. Contohnya, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah satu amalan atau doa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya yang pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin atau penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, ada 3 amalan yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal nantinya. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Mungkin hanya sekian kultum saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.